Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wailahi dari UIN Suska Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya ingin mengerjakan tugas bahasa Inggris, yang mana dosen pengampu saya yaitu Bapak dosen Nuardi SPD MED. Saya akan mengerjakan tugas video tentang kausatif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kausatif. Dalam bahasa Inggris, kausatif adalah suatu kalimat yang digunakan ketika subjek tidak melakukan sesuatu sendiri, melainkan meminta orang lain untuk melakukannya. Dengan kata lain, kausatif yaitu kata kerja yang membuat subjek atau dapat berupa manusia atau subjek lainnya melakukan sesuatu. Cara membuat orang lain melakukan sesuatu dapat dengan meminta, membayar, hingga memaksa. Yang perlu diingat untuk menandai kalimat kausatif bahwa aktivitas yang dialami subjek merupakan hasil kerja dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Ada beberapa contoh kata yang termasuk dalam kausatif, diantaranya allow, convenience, let, make, permit, motivate, dan masih banyak lainnya. Meskipun banyak kata, namun hanya ada 4 kata yang sering digunakan, yaitu get, have, make, and let. Baiklah, saya akan memberikan satu contoh, yaitu seperti I had my nail done. Pada kalimat tersebut terdapat subjek yaitu I. Meskipun di kalimat tersebut menyatakan telah terjadi sesuatu peristiwa dan subjek pada subjek, namun sebenarnya bukan subjek sendiri yang melakukannya, di mana maksudnya kuku subjek telah dirapikan oleh orang lain atas permintaan subjek. Sebelum membahas banyak contoh yang lain, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai jenis-jenis kausatif. Seperti aktif kausatif. Aktif kausatif adalah jenis kausatif yang terdiri dari kata-kata have, make, let, dan get. Yang pertama, have. Have adalah salah satu yang termasuk dalam aktif kausatif yang digunakan ketika ingin memberi seseorang tanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Jenis ini memiliki rumus yaitu have ditambah objek atau orang ditambah verb from atau kata kerja dasar. Ada juga have something done, di mana memiliki rumus have ditambah objek ditambah past participle. Digunakan untuk membicarakan tentang seseorang yang melakukan sesuatu ketika diminta atau diinstruksikan kepadanya, dan sang pemberi perintah menekankan proses atau aksi daripada yang melakukannya. Contohnya, my teacher had me finish the task before weekend. Yang kedua, make. Jenis kata yang masuk dalam kategori aktif adalah make, di mana kata ini diikuti oleh sebuah klausa pada kalimat aktif. Make digunakan dalam kalimat yang memiliki sifat memaksa, sehingga seseorang yang melakukan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan melakukan apa yang diperintahkan. Rumus yang digunakan dalam kata make adalah subjek ditambah make tergantung tense ditambah complete ditambah verb in simple form atau verb 1. Contoh, Mr. Robinson made her doctor sweep the floor. Dalam kalimat ini subjek adalah Mr. Robinson, di mana ia menyuruh anak perempuannya untuk menyapu lantai. Kegiatan ini termasuk dalam pemaksaan karena sang anak mau tidak mau harus melakukan yang diminta Mr. Robinson. Yang ketiga yakni let. Let lebih sopan digunakan karena maknanya adalah memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Selain itu, let juga bermakna allow atau permit, yang mana berarti mengizinkan, di mana kata ini untuk memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu terjadi tanpa memberhentikannya. Let sendiri memiliki rumus subjek ditambah let ditambah complement ditambah verb in simple form atau verb 1. Contoh, Sophia let her sister borrow her book. Dalam hal ini, Sophia memberikan izin kepada saudara perempuannya untuk meminjam buku, di mana artinya yang meminjam adalah saudara Sophia, sehingga yang melakukan pekerjaan adalah saudara Sophia. Get. Get digunakan untuk meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengelabui orang lain. Tujuannya
untuk meyakinkan orang tersebut melakukan sesuatu untuk dirinya. Get memiliki rumus get ditambah objek atau orang ditambah to ditambah verb from atau kata kerja dasar. Contoh, Chloe get Emilia to get some fruit. Dalam hal ini, Chloe meminta Emilia untuk pergi berbelanja buah-buahan, di mana Emilia dapat meyakini Chloe untuk membeli beberapa buah tersebut. Selain contoh-contohnya yang tadi, aktif kosatif ada juga yang diikuti oleh bar infinitif dan yang hanya diikuti oleh infinitif. Hal ini dilandaskan pada teori bahwa seseorang atau sesuatu yang melakukan aksi tersebut sebagai agen, sementara aksi yang dilakukan oleh agen tersebut diungkapkan dalam action verb. Action verb ini dapat membentuk dasar dari kata kerja bar infinitif atau kata kerja to verb infinitif. Hal ini bergantung pada kata kerja apa yang digunakan dalam kalimat, di mana struktur yang digunakan adalah active causative struktur. Causative verb yang diikuti oleh bar infinitif di antaranya kata let, make, dan have, sementara jenis yang memiliki diikuti oleh infinitif di antaranya kata cause, convenience, allow, enable, get, let, for, dan yang lainnya. Yang berikutnya yaitu pasif causative. Pasif causative umumnya memiliki kata yang sama dengan aktif causative, yaitu let, get, have, dan make. Namun kata yang paling sering digunakan dalam pasif causative hanya dua, yaitu get dan have. Berbeda dengan aktif, pada pasif tidak memiliki objek person di dalam kalimat yang digunakan, sementara pada aktif causative terdapat objek berupa person atau orang. Ketika menjadi kalimat untuk action verb menggunakan past participle, sementara objek berubah menjadi noun. Saya akan memberikan contoh supaya memudahkan untuk dalam pemahaman. Contohnya yaitu Rio have his car repaired. Kalimat tersebut memiliki arti bahwa mobil Rio telah diperbaiki oleh orang lain. Contoh lain ada pada kalimat yang akan saya berikan. Ya, ini Aslan got the house cleaned, yang berarti bahwa rumah Aslan telah dibersihkan atas permintaan Aslan sendiri. Tidak hanya itu, modal auxiliary verb juga dapat digunakan pada causative struktur. Seringkali modal ini ditunjukkan sebagai kalimat yang mengandung saran dari si pembicara. Contohnya yaitu he should get his dedication chance. Kalimat ini berupa saran supaya orang yang dituju harus mengubah keputusannya. Contoh kalimat lainnya yaitu Robbie should have the house done before New Year. Kalimat tersebut juga mengandung saran supaya Robbie memperbaiki atau menyelesaikan rumahnya sebelum tahun baru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.